Shalom, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini saya ambil dari kitab 1 Tawarikh 4 ayat 9. Beginilah firman Tuhan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Tema atau judul renungan firman Tuhan yang saya berikan di kesempatan ini ialah rahasia doa Yabes dijawab oleh Tuhan. Tema ini dibuat untuk menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada doa yang tidak didengar dan tidak dijawab oleh Tuhan. Artinya, semua doa yang kita sampaikan kepada Tuhan pasti ada jawabannya sesuai dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa Yabes disebut sebagai keturunan Yehuda dari cabang lain. Itu artinya ia berasal dari keturunan yang sama sekali tidak diperhitungkan. Begitu juga dengan namanya, bukan merupakan nama yang memiliki arti baik. Nama Yabes berarti sakit, membawa kemalangan dan kesusahan. Namun pada akhirnya hidup Yabes dan namanya pun terdaftar sebagai orang-orang yang dimuliakan. Apa rahasia dari doa Yabes? Sehingga Tuhan begitu sempurna menjawab atau mengabulkan doanya? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan di atas, maka ada beberapa rahasia doa Yabes sehingga beroleh jawaban dari Tuhan, yaitu 1. Yabes berdoa untuk hal yang penting dan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Matius 6 ayat 7 sampai ayat 8. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ia tahu apa yang ada di dalam hati, pikiran, dan rencana kita. Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Karena itu Tuhan menghendaki kita untuk berdoa dengan tidak bertele-tele, melainkan doa yang singkat, jelas, dan tepat pada sasaran. Itulah yang dilakukan oleh Yabes saat berdoa. 2. Yabes berdoa secara kontinu dan dalam pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun namanya memiliki arti negatif, buruk dan penuh kemalangan. Yabes tidak larut dalam penyesalan atau mengasihani diri sendiri seperti yang biasa dilakukan oleh banyak orang dengan berkata, "Mengapa hidupku seperti ini? Mengapa aku harus menanggung penderitaan ini?" Ia juga tidak menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua yang memberinya nama, apalagi menyalahkan Tuhan. Yabes berjuang untuk mengalahkan penderitaan yang tertulis dalam namanya dengan hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya, karena ia sangat percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas 18 ayat 7.